Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Tadi menarik nih soal bicara terkait dengan modal ya, tanda kutip. Kang Budi sudah menyampaikan ya memang ya itu tadi ada ruang-ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan bagaimana masyarakat bisa teredukasi gitu dengan turun langsung ke masyarakat kemudian menyampaikan informasi karena hari ini digitalisasi ya segala macam itu butuh diedukasi banyak. Ini modal sosial yang saya pikir luar biasa. Tapi nggak tahu dengan Teh Cucu nih. Teh Cucu gimana nih soal modal-modal bagaimana bisa dikenal masyarakat. Kemudian kan ya politik itu kan luas maknanya gitu. Kalau cara berpolitik Teh Cucu kemudian untuk bisa menjadi sebuah modal ke DPRD Provinsi Jawa Barat seperti apa kira-kira? Kalau saya berkata modal ada beberapa kan. Seperti tadi kata Pak Budi, kalau saya modalnya satu, saya hanya ingin silaturahmi ke masyarakat itu dalam modal saya. Terus yang kedua, saya pinginnya seperti anak-anak muda sekarang termasuk yang ini, modal saya nanti. Saya kalau sudah jadi anak-anak generasi muda kita harus lebih hebat dan lebih kuat. Caranya tidak perlu pakai uang itu nomor sekian. Tinggal dibuka wawasannya. Dibuka cara pemikirannya, berdialog. Terutama mungkin karena saya faktornya adalah seorang ibu, maka cara mengasuh saya pun sebagai ibu. Itu modal yang pertama bagi saya karena saya lebih cenderung saya seorang guru. Jadi lebih saya utamakan adalah bagaimana saya mendidik anak-anak nanti karena saya juga modal yang pertama bagi saya adalah generasi muda yang harus hebat dan kuat. Jangan berarti bahwa generasi muda itu jangan hanya cukup mengandalkan ke orang tua, tapi belajar seperti sekarang, bagaimana cara untuk mencari. Karena sekarang semua dipatokan ke uang, yang namanya di politik ini, berapapun uang kalau mau dipakai untuk ngawur-ngawur bisanya nggak akan cukup ya? Tidak akan cukup. Makanya kita belajar untuk tidak usah dikatakan itu untuk modal politik, itu beresiko. Karena kita berarti mengajarkan ke masyarakat bagaimana cara untuk berpolitik tentang uang. Itu tidak sehat, tidak baik. Lebih bagus kita buka wawasannya. Kalaupun nanti kita ada uang, ada modal, itu jangan diberupakan itu, tapi kita kepintaran. Kasih modalnya kepintaran, ngasih kepintarannya wawasan, ngasih pemahaman. Sehingga generasi muda itu akan lebih kuat dan lebih hebat. Karena saya pernah ke Jepang sebelum Pak Soeharto turun rasanya. Itu yang pertama yang harus dididik itu adalah generasi muda itu harus didorong untuk berpikirnya bagaimana seorang Jepang. Jepang dalam keadaan hancur bisa bangkit lagi dalam tidak terlalu lama. Nah, itu salah satunya harus ada semangat. Terus dibiasakan serius dalam bekerja. Senangi, nikmati kerjaan yang ada sehingga itu jadi modal utama. Kalau modal uang berapapun seruangan ini pun bisa habis. Tapi dikala bermodalnya adalah kita punya skill, kita punya kemampuan, kita bisa berdialog, cukuplah itu dulu modalnya. Karena selebihnya pasti ada modalnya. Karena apa? Orang minum sekarang harus pakai duit. Saya berjalan dari sini, dari Ciawi, dari rumah saya di Ciawi, Tasikmalaya, harus datang ke namanya Tasik, kabupaten itu sangat luas, itu harus perlu uang. Tidak mungkin kita harus makan, itu perlu modal. Tapi yang saya maksud di sini modal, cukuplah ya Allah sudah memberikan saya, alhamdulillah, nama cucu Cahyati adalah modal yang pertama. Saya syukuri alhamdulillah. Yang pertama saya syukuri bahwa saya cucu Cahyati dari Tasikmalaya itu adalah modal yang paling utama. Selanjutnya bagaimana saya juga harus memberikan feedback ke masyarakat, bagaimana saya juga harus memberikan transfer, saling berbagi. Mungkin suatu saat masyarakat yang memberikan ke saya masukan, itu modal bagi saya. Dikala nanti saya, misalnya insya Allah mohon doanya dari semuanya. Kalau seandainya saya jadi, itu modal saya untuk nanti bisa berbicara di depan umum, di depan rapat, sehingga tidak apa topik yang akan kita bahas. Itu mungkin modal yang pertama saya cukupkan bahwa saya pasti harus ada modal. Tapi modal basic yang pertama adalah satu, Allah sudah memberikan kebaikan ke saya melalui modal yang sekarang sudah saya miliki. Selanjutnya, masalah uang
Insya Allah harus ada juga. Oke. Dan itu wajib hukumnya ya. Ya, Tapi ya, jangan tadi. dibiasakan semua tentang uang. Jadi kadang-kadang di kampanye itu rata-rata pasti tentang duit. Nah maka kita bareng-bareng untuk tidak usah membahas masalah modalnya berapa. Kalau urus masalah modalnya berapa, itu resikonya Berapapun dari. akan. Nah, Iya. jadi belajar untuk tidak usah mengatakan modal, tapi modalnya cukup tunjukkan kebaikan ke masyarakat, tunjukkan bagaimana nih kita itu jadi dewan, itu jadi membawa amanah rakyat itu sampai ke sana sehingga turun lagi untuk masyarakat. Itu yang paling utama. Oke. Kak Jogin, kalau Anda sekarang mencitrakan di masyarakat, ya tadi ya kaitannya dengan bagaimana bicara modalnya tidak lagi uang. Apa menceritakan apa Anda tuh ketika misalkan organisasi menyampaikan bahwa saya adalah salah satu kontestan misalnya. Seperti apa tuh ke masyarakat tuh? Ya kalau saya sih intinya begini, Pak. Kang, jadi posisinya saya itu mengajak kepada masyarakat bahwa ayolah kita menjadi individu yang mempunyai karakter. Gitu. Sehingga saya sendiri mempunyai slogan untuk depan saya ini, programnya adalah Tasik Motekar Jos. Wah, ini Tasik cocok, ya. Motekar itu motivasi terus berkarya. Jos Jogin Setiadin Squad. Jadi bersama Jogin Setiadin Squad kita akan terus melakukan udah kampanye kekaryaan. ini, Pak. Enggak, ini masalah kekaryaan, ini program ini saya posisinya. Karena gini, Kang. Saya sekarang tanpa saya di Golkar pun, saya punya Sri Kandi Motekar kan. Jadi itu dibentuk sendiri. ada. Jadi kita mengajak silahkan para waktu itu tadinya janda-janda yang kita rekrut. Jadi tadinya kita santunin anak fakir miskinnya, anak yatimnya, tapi lama-lama kita melihat oh ya udah jandanya coba kan masih mempunyai kemampuan kita libatkan. Diberdayakan dalam komunitas Sri Kandi Motekar. Jadi posisinya mereka jualan ayam. Setiap rumah butuh ayam. Kita itu punya, gitu loh kan. Dan kita juga menyiapkan lagi namanya Satria Motekar. Jadi anak-anak muda, milenial, hayu. Kita hasilkan, kita berkarya dengan motekar, motivasi dan terus berkarya. Sehingga nanti di situ, sekarang itu handphone tuh jangan hanya di medsos, jangan lain-lain, tapi bagaimana handphone itu harus menghasilkan. Kita nanti punya sistem-sistem, fitur-fitur sehingga mereka di rumah pun bisa jualan ayam. Betul. Bisa jualan produk, saya punya produk abon ayam misalnya, itu bisa dijual di situ. Terusnya nanti kita punya komunitas petani dan peternak milenial. Itu ada petani-petani misalnya kapolaga, terusnya lada, cengkeh, itu adalah produk unggulan Kabupaten Tasik. Dan itu levelnya ekspor. Jadi posisinya saya sekarang di Jakarta, saya punya teman-teman untuk menampung itu semua, ya di sini silahkan kita mengolah itu semua. Bagi yang sepuh-sepuhnya silahkan berproduksi, gitu loh kan. Sebagai petaninya, yang muda-mudanya jangan malu, karena posisi itu yang penting jadi duit, gitu loh kan. Gimana caranya? Ini adalah produk yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Kita 3,5 abad dijajah Belanda itu gara-gara rempah-rempah. Dikeruk terus ya. Dikeruk terus. Sekarang posisinya Belanda kaya itu gara-gara rempah-rempah kita loh. Masa kita nggak bisa kaya gara-gara ada rempah-rempah di depan rumah kita? Kang, kalau misalnya itu kan sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Nah sekarang ketika benar-benar memutuskan untuk terjun ke politik karena tujuan misalnya agar bisa duduk di kursi Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat, ada nggak dikhususkan misalnya yaitu tadi soal modalnya misalnya, oh ini memang karena ada niat politik otomatis caranya berbeda gitu, atau memang memaksimalkan yang ada saja ketika mencitrakan diri Anda sebagai seorang politisi yang akan nyalon gitu? Jadi saya melihatnya gini kan, sebelumnya saya belum terjun langsung ke politik praktis. Skup saya itu cuma bisa dihitung jari gitu loh kan, orang yang kenal-kenal sekitar. Tapi subhanallah ya, pada saat saya masuk dunia politis, saya mau nggak mau sekarang ke daerah tuh. Karena bahasa saya itu tadinya kan mencari informasi di lapangan. Ternyata setelah mencari informasi, malah justru saya mendapatkan potensi. Nah dari potensi itu saya ajak aja mereka posisinya. Ayo sok ini potensi ini kita optimasi. Apakah saya modalin? Enggak.
saya siapin relasi saya di sana untuk ngambil ini pun itu adalah modal. Di saat mereka kesulitan, begitu saya di lapangan, petani itu cuma 2 kadang-kadang. Pak, saya punya lahan sekian hektar nih, kelompok tani saya, tapi bingung nanam apa, gitu kan. Pak, saya udah nanam ini nih, tapi bingung masarinnya kumaha. Gitu. Sederhana sebetulnya. Apakah saya harus ngeluarin uang? Enggak. Saya hubungkan dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan itu, ya selesai nyambung. Kang, kalau ini yang tidak bisa sebuah keniscayaan dalam artian politik itu butuh kos gitu ya. Ya tadi ya, yang paling sederhana ngobrolin kos itu jangan yang negatif, tapi Anda datang ke suatu tempat juga mengumpulkan orang, dan mereka juga minimal bensin kita, makan kita. Sampai saat ini sudah akan dirasa, wah ternyata politik itu butuh dana besar. Ada arah ke sana sih. Dalam artian Mas Sultan melihat, oh ternyata ini butuh kos politik gitu, besar gitu. Betul. Tapi saya melihatnya itu bukan kos politik. Oh itu apa? Saya melihatnya investasi. Karena begitu saya ke lapangan, benar kan? Saya tuh orang tua, ya punten, saya itu ya usaha ayam. Begitu saya ke lapangan, Pak di sini saya punya kandang ayam kayak gini. Oh investasi. Mungkin saat ini saya datang sana, biayain orang ngumpul, Kang. Saya jual suatu produk, Kang, gitu loh kan. Kalau masuk TV nih, gitu kan, bayar kan promo kan. Nah, pada saat saya datang, ini langsung end user nih, saya ngumpulin, saya promo produk, gitu. Jadi sebetulnya kalau disebutkan bahwa itu kos politik, iya saat ini. Tapi bagi saya itu udah investasi, gitu loh kan, investasi bisnis. Istilahnya halus, gitu. Kang BM gimana? Ini menarik. Karena kan tidak bisa pebisnis juga. Iya, malah bisnisnya. Antara kan harus dipisahkan antara bisnis dengan politik itu tentu. Ya walaupun kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tapi ya itu tadi. Gimana tuh menjawab soal itu? Dan ini sangat menarik sebetulnya. Kita yang tadinya tidak tahu daerah sampai ke mana sih yang namanya daerah apa yang katanya yang termiskin. Setiawargi. Coba ngecek ke sini. Kok kamu mau disebut bilang termiskin gitu? Apa nih alasannya? Iya. Saya berharap itu ke depan tuh dicoba diklaster. Apanya yang kurangnya? Sama sekian banyak apa lembaga institusi yang mendorong sehingga bisa memenuhi nilai-nilai kesejahteraan. Harusnya kayaknya harus dibuka benar. Satu itu. Jangan dikatakan jadi miskin ya, biar jadi kaya, jadi satu doang. Itu menjas sendiri. Betul. Itu Setuju itu. versi saya. Mestinya jangan begitu. Apapun yang terjadi kita harus kaya. Betul. Amin. Kalau menjas miskin ya miskin lah. Gitu. Tapi saya di situ bisa membuat komunikasi dengan baik. Akhirnya tahu semua yang namanya nagrok. Oh ini nagrok. Semua hampir tahu. Di situ banyak makna ternyata. Yang tadinya jauh, yang tadinya saya duduk manis di kantor hanya tanda tangan, jalan-jalan. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat itu ada nikmat tersendiri. Iya. Ada rasa sulit kan, Pak? Yang tadinya bukan saudara jadi saudara, yang tadinya saudara bahkan saya bisa depan. Jadi ketemu bisa bertemu dengan saudara yang lama. Saya itu saudara. Oh gitu. Ini satu jembatan atau hikmah mungkin yang Allah berikan supaya saya bisa bertemu dengan semua warga. Nah itu nikmatnya beda. Ukurannya beda. Itu merupakan. Ada pun juga hal yang berkaitan dengan nilai sosial ya kebetulan hal itu ya suka dilakukan. Kami udah nggak jadi beban lagi. Betul. Itu mau umum. Ada juga saya kan hanya membangun ini aja. Bagaimana supaya ruang dan peluang mindsetnya dibuka. Itu kadang-kadang saya membuat cobalah sekarang tuh dibangun salah satu komitmen, konsisten, ya kan, konsekuen karena apapun, apalagi yang namanya pengusaha, konsisten, komitmen itu nomor satu. Nomor satu betul. Nggak bisa menghalalkan yang haram, nggak bisa mengharamkan yang halal kan. Ada istilah lumrah di politik misalkan, bagi saya nggak boleh. Yang haram aja. Prinsipnya ada itu ya, prinsip ya. Saya edukasi itu masyarakat. Di bisnis relasi kayak gitu jauhan ya. Kalau misalkan komitmen tidak dibangun, setiap orang nggak bakalan suka. Seakan-akan politik dihalalkan dengan segalanya, nggak boleh. Nah, saya banyak memberikan satu motivasi terhadap masyarakat. Cobalah dibangun saling percaya itu seperti apa. Ada yang kadang-kalanya katanya sekarang kita banyak support ini hanya 5 tahunan. Nah, masyarakat nggak suka seperti itu. Makanya masyarakat begini, ini harus dibangun komunikasi.
supaya ini terjalin sesuatu yang saling memberi. Karena antara konstituen kan itu. Oke. Ada aspirasi, ada itu, ada ini. Kalau Kang Haji mencitrakan diri ketika turun ke lapangan, biasanya sebagai apa Kang? Kan masyarakat mau nyalon tapi harus tahu rekam jejak biasanya kan. Itu biasanya menceritakannya apa? Saya cerita saya aja, karena saya itu berawal dari tidak ada dan tidak punya siapa-siapa. Saya kebetulan seorang dianggap pengusaha mungkin walaupun lokalan ya, saya setidaknya saya udah memberikan warna rumah banyak lah. Rumahnya banyak kalau Kang Bea. Ada sampai 4.000 rumah yang udah ini. Sehingga saya bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang banyak. Semuanya tidak ada dirugikan, saya pikir itu. Karena beda sektor saya itu. Pemerintah, rakyat sekitar di situ, ada masyarakat semuanya. Alhamdulillah support semua. Ya, salah satu yang saya bangunkan, salah satunya, kenapa saya ini berhasil? Salah satunya itu harus jaga komitmen. Karena pengusaha itu ya. Nah, ini rata-rata, kenapa ini nggak bisa sukses? Itu salah satunya itu. Dia tidak bisa menjaga komitmen, tidak menjaga konsisten, tidak menjaga konsekuensi. Konsekuensi itu maksudnya kerja keras. Apa adanya gitu. Tapi kita harus benar-benar struggle di situ ya. Kuncinya itu. Yang saya harapkan justru masyarakat ini lebih paham inti dari wakil ini seperti apa. Nah ini yang harus bisa ketika turun ke masyarakat, masyarakat itu ya? Nih fungsi dewan itu seperti ini. Lebih ke edukasi berarti ya? Lebih ke edukasi dan saya hanya menawarkan barangkali ya ada apresiasi, ada itu, ada ini. Ada harapan dan lain-lain. Harapan itu nggak selalu ada harapan terus. Kalau di dalam politik itu ada istilah kontrak politik, ya, antara kontestan dengan masyarakat yang memang dirayu gitu untuk pendapat Anda tentang itu gimana tentang kontrak politik? Nanti saya bisa tanggapan juga ke. Begini ya. Terima kasih Bang Helmi. Sebenarnya kalau kontrak itu kayak mau ini ya, makanya kan bahasanya kerjanya cuma 5 tahun kontraknya. Kalau saya sistemnya gini, seperti sekarang saya buka untuk ada Rescue nama saya, jadi relawan setia Cucu Cahyati, itu bentuknya tidak berupa kontrak, karena saya diikatnya dengan ukhuwah persaudaraan, kekeluargaan. Bagaimanapun saya kemanapun, itu yang saya mengikatkan saya. Kenapa tadi balik lagi? Kenapa saya balik ke Tasik? Kalau saya mau jangan di Tasik. Saya bisa ke pusat. Saya bisa di Kalimantan. Karena keluarga saya juga di Kalimantan. Cuma balik lagi bahwa saya tujuannya untuk pembangunan Tasik, tapi jangan dikatakan kontrak. Karena kalau kontrak itu ada masa. Sedangkan saya sampai ke anak cucu kita harus lebih hebat. Kalaupun misalnya masa saya habis, itu habisnya karena misalnya karena memang masa jabatannya habis ataupun memang umur tidak tahu, cuman yang jelas generasi saya selanjutnya terus harus berjalan. Jadi jangan sampai kontraknya hanya sampai rescue itu yang tadi dukung Cucu Cahyati itu hanya sampai Cucu Cahyati selesai ya kontraknya selesai, atau kalau ini akan begini itu tidak ada di kami, karena saya memegang amanah bahwa silahkan dana untuk masyarakat turunkan untuk masyarakat. Saya hanya ngejembatani saja. Kalaupun saya harus misalnya bukan bagian saya untuk ambil hak untuk rakyat. Yang dana tadi yang disebutin dana apalah yang tadi itu ya, saya tidak butuh itu. Saya itu silahkan diambil. Dan saya cukup dengan alhamdulillah mungkin yang hanya oleh keringat saya. Kontrak politiknya adalah untuk selamanya, karena ini adalah demi masa depan kita. Anak-anak kita harus lebih baik daripada diri kita. Patokannya adalah saya mulai dari sekarang ke depan, generasi kita harus lebih hebat, lebih kuat mentalnya, moralnya, pendidikannya, wawasannya. Karena perkembangan tadi IT semakin meningkat. Sedangkan kayak saya ini udah mulai IT kita rada-rada gaptek nih. Makanya saya senang dengan ada generasi muda yang lebih hebat, lebih bagus. Tapi gini Teh, kontraknya tuh jangan jangan di planning sekian kontrak, jangan. Ya, misal kan ya
ketika keseriusan itu muncul, misalnya ada seorang yang menawarkan, Teh, saya punya suara sekian nih. Oh, itu. Misalnya. Saya tidak percaya yang itu. Oke. Ini menarik. Ya. Karena tadi Kang BM sama ini belum menjawab, tapi harus jeda dulu, Kang. Kita harus jeda dulu. Kita dulu. Turunkan dulu tensinya ya. Kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar.